Assalamualaikum dan hai semuanya. Di video ini, saya dan teman saya akan menyampaikan beberapa materi tentang pengendalian risiko keamanan dalam sistem informasi perbankan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Nurul Hasanasyah, MEI. Langsung saja kita ke videonya. A. Konsep dasar pengendalian dan sistem informasi. Pengendalian adalah proses yang sistematis dan terstruktur untuk memastikan bahwa kegiatan atau proses yang dilakukan sesuai dengan rencana, tujuan, dan standar yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk memantau, mengukur, dan memperbaiki kinerja atau hasil dari suatu kegiatan atau proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengendalian dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti yang pertama, pengawasan, memantau kegiatan atau proses untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan rencana dan standar. Yang kedua, pengukuran, mengukur kinerja atau hasil dari kegiatan atau proses untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan. Yang ketiga, perbaikan, melakukan perbaikan atau koreksi terhadap kegiatan atau proses yang tidak sesuai dengan rencana atau standar. Jenis-jenis pengendalian. Yang pertama, pengendalian internal. Pengendalian internal adalah pengendalian yang dilakukan oleh organisasi untuk memastikan bahwa kegiatan operasional berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan. Yang kedua, pengendalian eksternal. Pengendalian eksternal adalah pengendalian yang dilakukan oleh pihak luar seperti auditor atau regulator untuk memastikan bahwa organisasi beroperasi sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Prinsip-prinsip pengendalian. Yang pertama, prinsip kehati-hatian. Mengambil keputusan dengan hati-hati dan mempertimbangkan semua kemungkinan. Yang kedua, prinsip transparansi. Mengungkapkan informasi yang relevan dan akurat kepada pemangku kepentingan. Yang ketiga, prinsip akuntabilitas. Mengambil tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil. Yang keempat, prinsip fleksibilitas, mengadaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan organisasi. Definisi sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling terkait dan bekerja sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan operasional organisasi. Komponen sistem informasi. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware, yaitu komponen fisik sistem informasi seperti komputer, server, dan jaringan. Yang kedua ada perangkat lunak atau software, yaitu komponen sistem informasi yang berfungsi untuk mengolah dan mengelola data seperti sistem operasi, aplikasi, dan basis data. Yang ketiga ada data, yaitu informasi yang dikumpulkan dan disimpan dalam sistem informasi. Yang keempat ada proses, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengolah dan mengelola data. Yang kelima ada pengguna atau user, yaitu orang yang menggunakan sistem informasi untuk melakukan kegiatan atau mengambil keputusan. Fungsi sistem informasi. Yang pertama, pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber. Yang kedua, pengelolaan data, yaitu mengolah data menjadi informasi yang berguna. Yang ketiga, penyimpanan data, yaitu menyimpan data dalam basis data. Yang keempat, penyebaran informasi, yaitu menyebarkan informasi kepada pengguna yang berwenang. Yang kelima, pengambilan keputusan, yaitu mendukung pengambilan keputusan untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama ada sistem informasi manajemen atau SIM, yaitu sistem informasi yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Yang kedua, sistem informasi operasional atau SIO, yaitu sistem informasi yang digunakan untuk mendukung operasional organisasi. Yang ketiga, sistem informasi strategis atau SIS, yaitu sistem informasi yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Yang keempat, sistem informasi berbasis web atau SIW, yaitu sistem informasi yang menggunakan teknologi web untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi. B. Prosedur pengendalian kontrol dalam pengamanan sistem teknologi informasi perbankan.
Prosedur pengendalian kontrol. Yang pertama ada identifikasi resiko. Mengidentifikasi resiko yang dapat mempengaruhi keamanan sistem teknologi informasi perbankan. Yang kedua ada analisis resiko. Analisis resiko yang telah diidentifikasi untuk menentukan tingkat resiko dan dampaknya. Yang ketiga, pengembangan strategi pengendalian. Pengembangan strategi pengendalian untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang telah diidentifikasi. Yang keempat, implementasi pengendalian. Implementasi pengendalian yang telah dikembangkan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi pengendalian yang telah diimplementasikan untuk memastikan bahwa pengendalian tersebut efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa macam pengendalian. Yang pertama, pengendalian manual, yaitu pengendalian yang dilakukan secara manual oleh manusia. Yang kedua, pengendalian otomatis, pengendalian yang dilakukan secara otomatis oleh sistem. Yang ketiga, pengendalian fisik, pengendalian yang dilakukan melalui pengamanan fisik. Yang keempat, pengendalian logis, yaitu pengendalian yang dilakukan melalui logika atau aturan. Yang kelima, pengendalian administratif, yaitu pengendalian yang dilakukan melalui prosedur dan kebijakan. Keenam, pengendalian teknis, yaitu pengendalian yang dilakukan melalui teknologi. Yang ketujuh, pengendalian preventif, yaitu pengendalian yang dilakukan untuk mencegah kesalahan atau masalah. Yang kedelapan, pengendalian detektif, pengendalian yang dilakukan untuk mendeteksi kesalahan atau masalah. Yang kesembilan, pengendalian korektif, yaitu pengendalian yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan atau masalah. Kesepuluh, pengendalian strategis, yaitu pengendalian yang dilakukan untuk mencapai tujuan strategis. Dengan menggunakan berbagai macam pengendalian, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keamanan kegiatan. C1. Resiko keamanan, yaitu potensi kerugian atau bahaya yang dapat terjadi terhadap aset, data, atau reputasi sebuah organisasi akibat aktivitas jahat atau ancaman lainnya. Contohnya, pelanggaran data. 2. Resiko operasional. Resiko operasional adalah kerugian yang diakibatkan oleh tenggalan sistem, proses, manusia, atau kejadian eksternal. Contohnya, kecelakaan kerja, penipuan, kesalahan dan pembukuan, dan bencana alam. Yang ketiga, resiko reputasi, yaitu ancaman terhadap nama baik atau citra suatu organisasi, perusahaan, atau entitas. Dampaknya, penurun kepercayaan, penjualan, dan kinerja utama. 4. Resiko kepatuhan, yaitu resiko yang terjadi karena tidak mematuhi peraturan perundang-undang, kode etik, atau standar praktik organisasi. Penyebabnya, kurangnya pemahaman dan kesalahan hukum terhadap hukum. 5. Resiko pasar dan likuiditas, yaitu resiko kerugian akibat perusahaan harga pasar, sedangkan resiko likuiditas adalah resiko tidak dapat memenuhi kewajiban tepat waktu karena sulit menjual aset atau mendapatkan dana. Yang keenam, resiko kredit, yaitu kemungkinan kerugian finansial yang terjadi ketika peminjam tidak dapat membayar kembali pinjamannya. D. 1. Pengendalian risiko kredit, yaitu proses identifikasi, pengukuran, dan manajemen risiko yang terkait dengan kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit. 2. Pengendalian risiko pasar, yaitu upaya untuk meminimalkan kerugian yang diakibatkan oleh fluktuasi pasar, termasuk resiko perubahan harga, suku bunga, nilai tukar, dan resiko komoditas. Tujuannya mencegah kerugian, meningkatkan kinerja, dan mematuhi regulasi. 3. Pengendalian risiko likuiditas, yaitu proses untuk memastikan bahwa sebuah perusahaan atau bank memiliki cukup likuiditas. Tujuannya meminimalkan risiko ketidakmampuan, memenuhi kewajiban, dan menjaga stabilitas keuangan. 4. Pengendalian risiko operasional, yaitu proses untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang dapat mengganggu atau mengancam operasional suatu organisasi. Yang kelima,
pengendalian resiko reputasi, yaitu tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak negatif terhadap citra reputasi suatu organisasi atau perusahaan. 6. Pengendalian resiko keamanan, yaitu proses mengidentifikasi, menilai, dan mengelola ancaman atau bahaya yang dapat mengganggu keamanan atau individu. Yang ketujuh, pengendalian resiko kepatuhan, yaitu tindakan preventif dan kualitatif yang diturunkan untuk memastikan perusahaan atau organisasi menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan standar yang berlaku. Itu tadi beberapa materi tentang pengendalian resiko keamanan sistem informasi perbankan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Bye-bye semuanya.